Guys, ini si Tecno tuh beneran nyari gara-gara sih sama brand lain. Coba lu bayangin deh, tiba-tiba dia bikin handphone 2 jutaan yang pakai RAM 12 GB. Dan ini guys, RAM-nya tuh bukan kayak 6 plus 6 extended RAM gitu loh. Tapi ini murni 12 GB dengan extended RAM 9 GB. Selain itu guys, kameranya juga udah 108 megapiksel dengan layar Full HD plus 120 Hz. That's why handphone ini bisa gue bilang sebagai game changer banget sih di kelas 2 jutaan. Jadi gue rasa nggak salah ya kalau si Tecno tuh bilang bahwa si handphone ini adalah si paling sabi, brother. Kenalin, ini dia Tecno Spark 20 Pro. Ya meskipun kalau kita lihat secara desain ya, ini tuh relatif sama guys. Tecno Spark 20 Pro ini punya dimensi yang sedikit lebih besar dibandingkan sama Tecno Spark 20 dan juga Tecno Spark 20C sebelumnya. Ya terlepas dari desainnya yang udah termasuk mainstream ya untuk handphone 2 jutaan, sebenarnya gue tuh suka sama finishing desain Spark 20 series ini guys. Kenapa? Karena nggak gampang kelihatan kotor kena sidik jari gitu bro. Cuman ya, entah kenapa pas di Tecno Spark 20 Pro ini guys, finishing frame bodinya ini malah bikin gampang kotor nih kena sidik jari. Ya emang sih ya, ini bisa pakai silikon case gitu. Cuman buat tipikal orang yang mungkin nggak suka pakai case, ini mungkin akan sedikit ganggu nggak sih bro? Padahal ya, di Tecno Spark 20 dan juga 20C sebelumnya, udah bener loh guys, pakai finishing matte di bagian framenya. Nah, di bagian kanan ada tombol volume dan juga tombol power ya guys. Kemudian di bagian bawah ada grill speaker utama, kemudian ada port Type-C, mikrofon, dan satu jack audio combo 3,5 mili. Lanjut ke bagian kiri, ini cuma ada slot SIM tray ya guys. Ini dual SIM plus 1 microSD. Dan terakhir di bagian atasnya ada grill speaker kedua. Dan gak lupa juga nih kalau Tecno Spark 20 Pro ini guys punya sertifikasi IP53 rating bro. Kemudian kalau kita lihat dari bagian layarnya nih brother, Tecno Spark 20 Pro ini punya layar seluas 6,78 inci, IPS LCD ya dengan resolusi Full HD+. Ya walaupun harus kita akuin ya, kalau secara kualitas layar ini memang bukan yang terbaik, karena masih pakai IPS gitu brother. Tapi menurut gue ini masih termasuk yang bagus, sama sekali nggak jelek gitu bro. Nah justru nih ya, poin yang menjadi nilai upgrade dari si Tecno Spark 10 Pro sebelumnya adalah ada di refresh rate-nya guys. Yang sekarang tuh naik jadi 120 Hz. Nah refresh rate-nya ini pun bisa disetting ya guys, jadi 60 Hz, 90 Hz, sampai 120 Hz atau auto switch, sesuai sama kebutuhan kalian. Jadi nggak kayak layar 120 Hz di handphone lain gitu guys, yang rata-rata cuma bisa turun ke angka 60 Hz aja. Tapi kalau misalkan lo lebih mentingin soal performa, ya menurut gue sih ini better lo tetap lo setting di angka 120 Hz aja. Terus kalau kita telisik nih ya, dari segi spesifikasi guys, meskipun pilihan handphone 2 jutaan sekarang tuh udah banyak banget gitu ya di luar sana, tapi jelas Tecno Spark 20 Pro ini punya nilai lebih berkat RAM-nya nih guys, yang nggak tanggung-tanggung. Kenapa? Karena seperti yang gue bilang, RAM-nya ini 12 GB ya guys, bahkan masih punya 9 GB memory fusion buat nambah kapasitas RAM-nya secara virtual nih bro. Storage-nya juga gede banget guys, 256 GB bertipe UFS, yang secara speed ya, ini termasuk cepat banget guys, di harga segini. Nah, kalau buat performanya nih ya, Tecno Spark 20 Pro ini mengandalkan MediaTek Helio G99 Ultra Boost Processor bro. Yang pas gue cek nih ya, skor Antutunya itu bisa tembus di angka 380 ribuan poin di versi 9. Dan 432 ribu poin guys di Antutu versi 10. Terus kalau misalkan skornya udah cukup oke bang segitu, bagaimana nih untuk main gamenya? Jadi guys, menurut gue ya, untuk handphone di kelas harga 2 jutaan, Tecno Spark 20 Pro ini tergolongkan handphone yang nyaman buat kita ngegame, gitu brother. Jadi gue rasa nggak salah ya kalau pihak Tecno menyebut handphone ini sebagai si paling experience untuk range harga 2 jutaan bro. Dan ini memang terbukti ya guys, dengan mampunya smartphone ini memainkan 3 game berat yang mainstream gitu dengan cukup lancar. Mulai dari Mobile Legends nih pas gue main, kemudian PUBG hingga Genshin Impact sekalipun. Nah si Tecno Spark 20 Pro ini memang menurut gue sih si paling experience ya bro. Nah buat lo yang penasaran nih ya, buat Mobile Legends, Doski ini bisa mainin di settingan high, kemudian frame rate-nya super dan grafisnya ini ultra guys. Hasilnya tuh bisa main mulus di kisaran 87-90 fps loh. Terus buat PUBG Mobile nih ya, Doski ini bisa di settingan grafis yang bisa lu pilih antara HD High atau Smooth Ultra. Kalau gue sih memang lebih milih Smooth Ultra ya guys, dan gue tuh bisa dapetin di kisaran 40 fps lah pas main. Tapi sayangnya nih ya, buat sensor gyroscope-nya di sini tuh masih agak kurang responsif bro. Sementara buat Genshin Impact, gue di sini mainin di settingan low aja ya guys, 60 fps, dan masih cukup lancar kok, aman intinya. Terbukti nih, gue bisa dapetin di kisaran 38 sampai 44 fps.
Terus kalau kita bicara soal upgrade-an ya, yang paling berasa banget, kalau misalnya kita compare sama versi Spark 10 Pro sebelumnya, ini ada di sisi kameranya guys. Yang sekarang tuh kamera utamanya udah punya resolusi yang gede, yaitu 108 megapiksel. Sedangkan buat kamera depannya, ini resolusinya masih sama ya guys, di angka 32 megapiksel yang ada ambient flash selfie-nya. Kemudian kalau kita lihat ya, hasil fotonya tuh di kamera Technospark 20 Pro ini menurut gua udah cenderung bagus banget ya bro, untuk harga 2 jutaan nih. Gambarnya tuh tajam, warnanya juga keluar gitu. Bahkan kalau dibandingin ke Spark 10 Pro sebelumnya, ini udah jelas jauh lebih bagus sih bro. Hal yang sama juga gue rasain ya terkait hasil foto kamera depannya nih, yang termasuk memuaskan untuk harga segitu bro. Tapi dengan catatan ya, fotonya tuh diambil di kondisi cahaya yang cukup nih guys. Nah, kalau misalkan lu butuh banget buat ambil foto selfie di kondisi low light ataupun kurang cahaya, lu bisa banget nih manfaatin fitur dual flash ambient flash selfie-nya yang punya 3 karakter cahaya bro yang berbeda nih. Lu bisa setting mau yang cool, normal, ataupun warm. Lu bisa banget pilih aja sesuai kebutuhan dan kondisi pencahayaan di sekitar lo guys. Ya lumayan lah ya buat ngasilin foto selfie di low light gitu dengan hasil pencahayaan yang smooth ala-ala handphone kelas 6 jutaan lah gitu bro. Jadi menurut gue nih ya, klaim dari pihak Tecno yang bilang si paling kamera untuk handphone ini ya masih bisa diterima lah. Good job lah Tecno. Gitu dong bro. Sementara buat perekaman videonya guys, di sini satu-satunya hal yang menjanjikan adalah karena bisa merekam di resolusi maksimal 2K, 30 fps. Cuman ya guys, sayangnya tuh masih belum ada fitur stabilisasi apapun di handphone ini. Jadi kalaupun kepepet buat ngerekam video konten pakai handphone ini, gue sih better pakai yang 1080 60 fps aja bro. Biar masih enak gitu buat dijadiin slow-mo pas proses editing. Terus buat lo semua nih yang hobi ngevlog ya, ada fitur dual view video guys, yang bisa banget lo manfaatin nih buat ambil video secara langsung antara kamera depan dan kamera belakang nih secara bersamaan bro. Kemudian fitur tambahan kamera lainnya guys yang gue suka dari Technospark 20 Pro ini adalah fitur Skyshop dan juga scan dokumennya bro. Kenapa guys? Karena si Skyshop ini tuh bisa kita ambil buat foto pemandangan ya. Terus langitnya bisa kita rubah nih sesuai dengan keinginan kita bro. Jadi walaupun langit Jakarta agak sulit banget gitu ya ketemu warna biru, kita bisa banget nih ganti pakai fitur ini bro. Terus kalau buat scan dokumen, di sini lo bisa banget scan dokumen apapun dengan mudah guys. Meskipun agak miring sekalipun, fitur ini bisa banget kok perbaikin fotonya langsung ke dokumen yang simetris gitu bro. Lanjut, sekarang kita bahas masalah baterainya. Ya meskipun baterai Technospark 20 Pro ini tuh masih sama ya kayak Spark 10 Pro yaitu 5000 mAh. Cuma nih guys, berkat chipset yang sekarang fabrikasinya tuh 6 nanometer, secara efisiensi itu bisa dibilang lebih baik lah bro. Terus terkait performa pengecasannya nih ya, pengalaman gua ini ngecas dari 4% ke 100%, itu cuma butuh waktu 1 jam 19 menit aja. Menggunakan kepala charger 33 watt supercharge bawaan dari handphone ini bro. Oh ya guys, gue juga lupa nih guys untuk lu semua yang butuh NFC, slow banget karena di Technospark 20 Pro ini juga udah ready bro. Jadi bisa dibilang paket lengkap lah ini. Terus kalau kita bicara soal harga nih ya guys, mungkin lo semua udah ngeh dari thumbnail sama judul tadi gitu bro, bahwa handphone ini dibanderol dengan harga 2,4 juta rupiah. Atau nih lebih tepatnya 2.499.000 rupiah bro. Tapi kalau misalkan nih ya, lu mau yang lebih murah gitu bro, lu bisa banget takis Technospark 20 Pro ini di harga 2.349.000 eksklusif di Shopee guys. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret 2024 mendatang nih guys. Terus nih mulai tanggal 1 Maret, kalian tuh bisa dapetin di beberapa toko offline resmi Tecno dan Erafone yang bekerja sama Tecno ya guys. Terus di tanggal 4-nya juga udah tersedia di toko online lain nih guys, kayak misalkan di Shopee, Lazada, Akulaku, Tokopedia, Blibli, dan juga TikTok Shop bro. Jadi saran dari gue nih ya, mendingan lo semua ya mumpung masih ada waktu nabung lah, atau pas banget tanggal gajian lo langsung takis bro. Tapi kalau misalkan lo mau yang lebih murah gitu ya guys, lo bisa banget nih takis Technospark 20 Pro di harga mulai dari 2.349.000 eksklusif di Shopee nih. Dari tanggal 1 sampai tanggal 3 Maret 2024 mendatang guys. Jangan sampai ketinggalan guys, karena menurut gue nih oke banget sih. Kapan lagi nih lo ngedapetin handphone dengan RAM yang murni 12 GB gitu ya guys, di harga cuma 2,3 juta rupiah aja. Semoga video ini ngebantu, terutama buat lo semua yang lagi nyari handphone dengan budget 2 jutaan. Bebek pamit guys. Assalamualaikum.